Karena Romo, saya mau kopi. tanya nih, Romo. Yo, sebentar, Lian tadi naik duluan, sebentar Asli. Romo Lian. boleh nanya Pak Romo? Yo, engkau yang duluan naik, silakan. Asli, engkau tahan dikit dulu. Iya Romo, ini kan aku kemarin baca kitab suci. Jadi Engkau dari mana? Katolik, Protestan? Katolik Romo. Medan. Yo. Jadi saya lihat kenapa ya anak Harun itu yang berdua meninggal terbakar di kemah kemah suci, Pastor. Mereka ikut Tuhan Allah suruh atau mereka tidak ikut situ? Karena dia melanggar perintah Allah dengan membawa api dari Baca dulu luar dan Imamat mencampurkan 10 ayat 1 manusia. sampai 3 apa yang mereka buat? Membawa api itu Pastor dari luar itu ya. Dan Larangan menyatukannya tidak dengan boleh api. apa? Dilarang membawa api dari luar dan mencampur dengan api yang di penyucian ya Pastor ya. Kita baca dulu Imamat 10 ayat 1 sampai 3 nanti supaya kita lihat akarnya di mana. Iya Pastor. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Mereka langgar atau tidak langgar? Mereka langgar Pastor. Kalau engkau baca terus ke bawah ada larang, begitu banyak larangan yang tidak boleh dibuat oleh imam kan. Contohnya 10, 11, 8 sampai 11, tidak boleh minum anggur sebelum bertugas dan lain sebagainya. Karena apa? Pastor. Karena kalau buat pembandingnya imamat yang sama, halo, imamat yang sama, ini sih. Coba 18 ayat 7 dia omong tentang ayat ke-7 omong tentang apa? Janganlah kau asingkan aurat istri. Ayat bukan 18, 20 imamat tentang larangan 21 atau 24 ayat 7. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Tidak, Kemenyan itu tugas semua orang imam-imam itu. Ayat 8-nya. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban. Bukan. Dari bab berapa? 24 tadi, Patar. 28 ayat 36. Gak ada imamat sampai Imamat 27. itu aturan-aturan untuk para imam, oke. Imamat sampai 27 aja, Patar. Kenapa? Imamat sampai Keluaran 27 aja. 28 ayat 36. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Jadi imam itu harus membawa kekudusan Allah. Dia punya ini, ada tulisan itu. Engkau harus membawa kekudusan dari Allah itu. Karena Allah lah yang menguduskan dalam pengertian itu. Dan itu kembali ke pertanyaan tadi. Persoalan di situ adalah ketika yang dilarang oleh Yahweh, tapi anak-anak Harun tidak
Tidak kuat. Ini jadi persoalan besar. Makanya ketidaktaatan adalah akar dari semua perpecahan. Ini jadi persoalan besar. Ada Bentar, saya lagi buat presentasi tentang silakan, masih ada komentar lanjut aja. Om Ian, Jelas, Pastor. Makasih, Pastor. Jadi persoalan besar ini untuk kalau dalam Protestan tidak ada imamat ministerial, ini jadi persoalan besar juga. Berarti perjanjian baru tidak menggenapi apa yang ada dalam perjanjian lama. Kalau tidak ada imamat, jadi persoalan besar. Bantu dulu Ibrani 7 ayat 11 dan 12. Imamat tidak dihapuskan, imamat digantikan. Tapi sebelum ke situ, bantu dulu di Ibrani 10 ayat ke-8. Ibrani 10:8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Lanjut. Jadi sekarang ayat 9, apakah dihilangkan tanpa didirikan, ditegakkan imamat kedua atau tidak? Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama ia hapuskan, artinya Harun dihapuskan karena membawa apa? Membawa kurban binatang. Karena itu Ibrani 7 ayat 11 dan 12 menjelaskan itu. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Tahan dulu. Sebab andai kata artinya itu pengandaian, artinya imamat Harun tidak sempurna. Lanjut. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Karena menurut peraturan Melkisedek ditetapkan seseorang sebagai imam agung, imam besar. Artinya dia kepala imam. Berarti ada imam-imamnya. Oke, sekarang ayat 12. Berubah dari Harun ke Melkisedek atau tidak? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Menjadi persoalan besar. Pertanyaan saya di sini. Di dalam perjanjian lama, dalam imamat 21 ayat 8, imam-imam itu Yahweh bilang kepada orang Israel, kamu harus menganggap mereka kudus, bukan karena manusia yang menguduskannya, melainkan Allah yang menguduskannya. Karena itu kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada umat, bukan bergantung kepada berapa kritik yang kita bisa berikan kepada dia. Itu bergantung kepada siapa yang menguduskan dia, karena dialah yang menyiapkan santapan Allah, roti Allah, makanan Allah, dialah yang menyiapkannya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Jadi jangan kau tidak mengerti.
Anak Harun terbakar karena mereka pergi bukan ambil api di dalam kemah pertemuan, melainkan ambil api asing, api yang tidak ada dalam kemah. Makanya kau baca baik-baik tadi Imam 10 ayat 1 sampai 3 supaya kau bisa mengerti. Baik, Pastor. Ya, karena itu ingat, saya mau tekankan kembali, kalau ada imam berdosa itu hubungannya dengan Tuhan Allah. Tolong, kalau ada uskupmu berdosa itu hubungannya dengan Tuhan Allah. Yang menguduskan dia bukan kita umat. Oke? Nggak jelas, Pastor. Tolong, kalau ada imammu bersalah, tegurlah dia di dalam 4 mata. Bawalah dia ke magisterium. Karena kekudusannya bukan bergantung kepada engkau. Dia yang telah mengatakan, dia yang menguduskan. Karena dia mempersiapkan santapan Allah. Ketika Yesus dalam Lukas 22 ayat ke-19, Yesus suruh apa? Siapkan santapanku, rotiku, dagingku. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dialah yang mempersiapkan santapan. Yohanes 6 ayat ke-50, akulah roti hidup. Ketika dia mengambil roti dan dia mengatakan inilah dagingku, kita buktikannya pernyataan Yesus sendiri dalam Yohanes 6. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lanjut. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Karena itu Yesus mengambil roti dan mengatakan inilah dagingku, bukanlah inilah rotiku. Sebab roti itu adalah dagingku yang kuberikan untuk kehidupan dunia. Karena itu kamu harus menganggap para imam suci, kudus, karena dialah yang mempersembahkan makanan, santapan ilahi. Inilah roti yang turun dari surga. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Anamnesis askarah, supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tolong, kebiasaan awam-awam Katolik yang suka mengeritik para imam di depan umum, yang kalau dia pakai baju begini salah, kalau dia taruh jenggot salah, kalau dia rambut putih juga salah, kalau dia terlalu hitam juga dia bilang kerah, dia yang begini dipasang tanduk. Oke, tolong Katolik, jadi dewasa lah. Pastor. 5 Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 4. Bukan karena keinginan dia untuk dihormati, karena dipanggil oleh Tuhan seperti yang dilakukan kepada Harun. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Tahan dulu. Dia harus mengerti orang-orang yang sesat, orang yang jahil, orang yang berdosa, karena dia juga apa? Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa
bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Bapa menerima anak yang hilang. Orang Katolik tidak mau supaya orang lain bisa bertobat. Orang Katolik tidak mau buka spasi di mana orang bisa kembali ke jalan Allah, ke rumah Allah. Orang Katolik selalu berpikir bahwa kalau dia berdosa satu kali artinya dosa itu sampai mati. Dan dia akan diserang, dicerca terus sampai dia mati. Seolah-olah yang bertobat itu hanya mereka. Yang bisa rekonsiliasi, berdamai dengan Allah hanya mereka. Sedangkan orang yang dikritik tidak punya peluang lagi karena dia sudah hancur total, bejat total. Katolik seperti ini sama dengan Calvinis. Yang menuduh orang lain rusak, bejat total, tidak bisa lagi buat apa-apa. Maka dia harus dibilangi total, bejat dan semuanya. Orang-orang Katolik seperti ini 11-12 dengan Calvinis, dengan tulipnya Calvin. Bahwa saya bisa bertobat, saya bisa memperbaharui diri, saya bisa keluar dari kegelapan, tetapi yang di depan saya yang saya kritik ini tidak akan bisa bertobat. Orang yang saya kritik ini pasti sudah bejat total dan dia tidak bisa jadi orang baik. Orang yang saya kritik ini akan selamanya saya kritik. Karena kepada dia Tuhan tidak memberikan peluang untuk kembali ke rumah Allah, untuk mengatakan saya telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa dan saya tidak layak disebut anak Bapa. Lanjut. Dia juga harus bisa mengerti orang berdosa. Karena dia juga penuh dengan kelemahan yang mewajibkan dia untuk mempersembahkan bukan hanya dosa umat, tetapi dosanya sendiri. Lanjut, bukan karena dia punya mau. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Dipanggil itu oleh Allah, seperti yang dipanggil kepada Harun dan anak-anak jadi imam Lewi dan imam Harun untuk mempersembahkan roti santapan Allah, korban bakaran, korban keselamatan. Tolong Katolik, jangan hidup 11-12 seperti mentalitas Calvinis yang sudah menganggap saudaramu bejat total dan dia tidak mungkin bisa berubah. Oke? Pastor, baik. Begitu ya. Tolong mulai dari sekarang kalian 283. Jangan terlalu cepat menghakimi. Jangan sampai yang kita hakimi jelekan dia masuk surga, kita di neraka. Karena terlalu banyak berbuat dosa dengan kita mulut, dengan kita punya pikiran. Karena itu setiap kali kalian masuk misa, saya berdosa, saya sungguh berdosa dengan pikiran, perkataan dan perbuatan. Di sini saya tidak sebut orang pun nama, Tolong Tardi. Kalau tidak saya juga mute kan engkau. Saya panggil seluruh orang Katolik. Jangan kau framing lagi sembarang-sembarang nanti. Banyak orang Katolik mentalitas seperti itu. Selalu berpikir bahwa orang lain tidak bisa berubah, tetapi Tuhan beri saya kesempatan untuk berubah. Itu seperti kamu punya anak yang kemarin dia ambil buku teman kelasnya dan kalian berpikir bahwa sapu anak akan abadi sebagai pencuri. Artinya saya sebagai bapak, saya sebagai mama tidak memberikan satu peluang bahwa saya punya anak bisa berubah. Tolong. Penyamun sampai di atas salib juga masih diberi kesempatan oleh Tuhan Allah.
Tolong Katolik-Katolik di mana saja kalian berada. Siapakah kita ini untuk menghakim? Baca Roma 2 ayat 1 sampai 3 kalau tidak salah. Tolong jadi Katolik yang baik, oke? Yang benar. Kalau kita mengharapkan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, kenapa kita tidak bisa berpikir bahwa kepada Dia juga Tuhan bisa memberikan kesempatan untuk bertobat? Silakan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Saudara-saudara, Tidak. karena itu ketika engkau mengatakan saya murid Kristus, saya benar-benar menghidupi hukum kasih, Santo Petrus akan menjelaskan, terutama kasihilah. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8, panggilan untuk semua orang Kristen menghidupi ekstrim dari kasih itu, yaitu menutup berbagai dosa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya pikir ini juga harus kita hidupi dan pahami sebagai Kristen sejati. Karena imanmu hanya dikerjakan oleh kasih. Galatia 5 ayat 6 menjelaskan itu, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Karena itu saya pikir bahwa ketika saya mengharapkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk saya bertobat, lalu siapakah saya untuk menutup kemurahan Tuhan untuk memberikan orang lain kesempatan bertobat, kesempatan menjadi baik? Saya selalu ingat ada dua biarawan pergi menginjili. Mereka harus menyeberangi sungai, dan ada satu wanita ada di seberang sungai dan tidak bisa melewati sungai karena arusnya cukup keras. Lalu perempuan itu meminta supaya dia dibantu untuk bisa seberangi sungai. Biarawan pertama dia menatap biarawan kedua, dia bilang, hati-hati toh, engkau punya kaul kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Kau jangan sentuh dia, itu sudah melanggar kaulmu. Oke, mereka sudah lewat. Lalu biarawan kedua tidak tega. Mungkin dia mau lewat tapi tidak bisa lewat, kenapa tidak bantu? Tapi biarawan pertama selalu bilang, jangan, hati-hati dengan aturan dan semua. Tetapi biarawan kedua dia lewat, langgar kembali sungai, dan dia bantu perempuan itu melewati sungai itu.
Waduh, persoalan hari pertama, engkau tahu aturan kaul, engkau tahu aturan semua, Biar orang kedua tidak omong banyak. Hari kedua engkau tahu aturan ini, berdosa dan semuanya. Biar orang kedua hanya diam. Hari ketiga dia omong yang sama. Lalu biarawan kedua bilang begini, saudara, perempuan itu 3 hari lalu saya sudah taruh, saya sudah lepaskan di pinggir sungai. 3 hari lalu saya sudah taruh dia, tinggalkan dia di pinggir sungai. Tetapi dari 3 hari lalu engkau masih membawanya di kepalamu. Yang berdosa ini saya yang telah meninggalkan di sana, atau engkau yang selalu bawa di kau punya kepala dan kau punya hati? Ian, siapa yang di sini yang berdosa? Yang biarawan yang kedua yang sudah tinggalkan 3 hari lalu di pinggir sungai, atau biarawan pertama yang membawanya 3 hari di dalam pikiran dan dalam hatinya? Yang Pastor. Banyak kali dalam hidup orang sudah berubah, sudah tinggalkan, tetapi orang lain masih membawa di dalam hati dan pikirannya. Tolonglah dari Katolik yang dewasa. Saya juga sering dimarahi pastor kok di gereja. Ya, Kemarin waktu anak saya mau dibaptis gitu kan, engkau dari telat Protestan ya? Katolik, pastor, Katolik asli. Kemarin karena perminyakan telat, dimarahin, gak usah anakmu dibaptis, kata pastor gitu kan. Sakit hati lah saya, cuman saya diamkan aja, saya maafkan, saya ulangi lagi gitu pastor. Tapi dendam saya hilangkan lah biar gak ada dendam sama pastor itu gitu. Oke. Kedewasaan seseorang Kristen adalah bisa mengampuni tanpa harus merasa sakit. Ada pepatah yang mengatakan saya mengampuni, tapi saya tidak melupakan. Oke, sangat wajar. Tetapi kedewasaanmu bergantung kepada tidak melupakan, tetapi tanpa merasa sakit. Sudah saya maafkan pastor, saya tidak sakit, tidak, saya ulangi